Ayyuhal ikhwa wa akhwat azza Allah wa iyyakum jami'an. Masih ada bagian terakhir yang disebutkan oleh penulis di simpul yang ketiga ini. Contoh dari thalibul ilmi yang penuh semangat ketika belajar. Disebutkan oleh beliau, wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban awal ibtada'ihi yadrusul laili kullah. Disebutkan di sini Abu Muhammad yaitu Ibnu Tabban di awal-awal dia mulai belajar itu pada setiap malam. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu an qira'ati bil-lail. Akan tetapi ibunya merasa kasihan dan melarang Ibnu Tabban ini untuk selalu membaca, maksudnya lama membaca pada setiap malam itu. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Tabban, fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Maka dia mengambil pelita atau lampu yang dulu dipakai belajar, lalu kemudian dia masukkan ke dalam salah satu dari sini sebutkan syai'in min aniyatil 'azimah. Ya, salah satu dari mungkin bahasa kita ini seperti ember atau baskom yang besar. Dimasukkanlah pelita itu ke dalamnya, wa yatadhahara bin naum, dan ibunya melihat bahwa anaknya ini sudah tidur. Ya, sudah tidak kelihatan lampunya atau pelitanya. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala das. Nah, setelah Ibnu Tabban ini melihat ibunya sudah tidur, maka dia kembali mengeluarkan lampunya itu dari tempatnya tadi, lalu kemudian dia belajar lagi. Nah, begitu. Saking semangatnya seorang talib ini belajar seperti ini modelnya. Ya, karena tidak mau juga membantah sama ibu, maka ini namanya menolak dengan cara halus. Ya, jadi dia sembunyikan lampunya. Nah, ibunya melihat sudah tidur ini anak, akhir tidur juga ibunya. Ya. Nah, lain dengan anak-anak sekarang ini, kalasenya dia adalah nonton televisi dengan main HP. Ya. Bahkan di beberapa tempat ada santri yang bawa HP ke asramanya, itu dia tidur bungkus badannya dengan selimut, baru HP di dalam. Ya, kelihatan juga kan bercahaya layarnya. Dilaporlah kepala asramanya kepada pimpinannya. Nah, ada juga yang begitu. Ya, selanjutnya maka penulis hafizahullah taala mengatakan fakun rajulan rijluhu 'ala as-sara sabitatan wa hammatu himmatihi fawqa as-surayya samiqatan. Ya, kata beliau, maka jadilah Anda seorang laki-laki yang kakinya tertancap kokoh di bumi, tapi cita-citanya menjulang sampai ke bintang di langit. Ya. Jadi artinya ini apa, ikhwan ya? Kaki, badan bisa saja di bumi ini, di tanah ini, tapi cita-cita sampai ke bintang-bintang yang ada di langit. Tinggi maksudnya cita-cita dan keinginan. Wala takun syabbal badan asyabal himmah. Ini beliau sebutkan, janganlah kalian seperti orang yang tubuhnya, badannya masih muda, tapi semangatnya sudah beruban. Ya. Fa inna himmatas shadiq la tashib, karena sesungguhnya semangat yang jujur itu pasti tidak akan pernah menua. Ya. Jadi lebih baik badan beruban tapi semangat masih muda. Ya, daripada tubuh ini kuat dan sehat tapi semangatnya ini bukan lagi beruban, sudah jatuh, sudah rontok semangatnya, ya. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil, ini disebutkan kisah Abul Wafa ini atau biasa disebut dengan Ibnu Aqil. Dia adalah ahadun
Al-Qiya'il Alim min Fuqaha'il Hanabilah. Dia salah satu ulama yang dikenal di kalangan fuqaha Hanabilah. Di tatkala beliau berumur di umur 80 tahun, ya, yunshidu wa huwa fis samanin. Ini dia pernah menyenandungkan syair di umurnya yang sudah 80 tahun. 80 tahun. Ya, kalau kita ini kan masih belum pensiun, pada 60. Belum 60. Ini 80 tahun. Beliau menyebutkan masyaba masyabba azmi wala hazmi wala khuluqi. Tidak pernah menua semangatku dan tekadku dan juga karakterku di dalam belajar, tidak pernah menua. Wala wala'i wala dini wa karami, dan tidak pernah juga berubah loyalitasku, agamaku dan juga kehormatanku. Wa inna ma'tadha sya'ri ghairu sibghati, sesungguhnya yang berubah ini hanya rambutku yang tidak seperti semula dulu. Bayangkan ini 80 tahun tidak pernah berubah semangatnya dan tekadnya. Kata beliau, yang berubah ini ya hanyalah rambutku saja yang sudah tidak seperti waktu masa mudaku. Iya. Wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Ya, rambut boleh saja berubah tapi semangat tidak boleh berubah. Ya. Begitu kawan ya. Anda begitu semangatnya orang-orang dulu belajar ini. Siapa ini? Sahabat yang pergi mencari hadis. Itu cuma satu hadis yang pergi dicari. Tapi perjalanan yang dia tempuh harus menempuh perjalanan 1 bulan lebih. Itu baru ke sana. Ya. Siapa itu? Jabir ya. Kata saya Jabir bin Abdullah. Ya. Itu satu hadis. Harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Satu hadis. Kalau sekarang kita Masya Allah, tidak kemana-mana kita bisa dapat hadis banyak. Ya. Itu mungkin juga ya yang membedakan keberkahan ilmu sekarang dengan ilmunya orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu itu ya satu ilmu itu diusahakan dengan susah payah baru mendapatkannya. Jadi tentu ketika didapatkannya itu pasti selalu dijaga dan dipertahankan. Ya. Nah, kita sekarang ini terlalu mudah mendapatkan apa-apa, jadi dianggap sepele saja ya. Kalaupun lupa nanti sebentar kan buka lagi Android, buka HP, atau kalau hilang ya di-download saja. Jadi keinginan semangat untuk menghafal itu ya kalau tidak bisa dikatakan tidak ada, mah berkurang. Ya, sangat berkurang, ya. Sangat berkurang. Ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana metode di dalam menuntut ilmu juga akan disebutkan oleh beliau. Penulis hafizahullah ta'ala. Baik, selesai di pembahasan yang ketiga. Kita masuk ke al-ma'qidur rabi'. Simpul yang keempat. Jadi setelah yang pertama membersihkan tempatnya, yang kedua mengikhlaskan niat, yang ketiga mengumpulkan semangat. Ya, bisa diingat-ingat itu ya, kumpulkan tekad dan semangat di dalam meraih ilmu. Yang keempat sekarang, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Ya, mengarahkan tekad dan semangat yang kuat itu kepada ilmu Al-Quran dan ilmu tentang sunnah. Ya, mengarahkan tekad, semangat yang kuat dan bulat itu untuk meraih ilmu. Di sini beliau sebutkan
Yang pertama dan utama itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Inna kulla ilmin nafi' maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis hafizahullah ta'ala, sesungguhnya semua ilmu yang bermanfaat itu kembalinya atau landasannya kepada wahyu Allah atau biasa disebut dengan kalam Allah, itulah Al-Quran, dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa disebut dengan hadis, biasa disebut dengan sunnah. Ya. Wa baqil ulum imma khadimu lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqa bihi al-khidmah. Maka adapun ilmu-ilmu yang lain selain ilmu Al-Quran dan ilmu tentang hadis atau ilmu sunnah, maka boleh jadi ilmu itu adalah pelengkap atau penopang dari ilmu keduanya ini. Maka ilmu yang seperti ini maka dia diambil karena dia menopang tercapainya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, mana yang dimaksud? Seperti misalnya ilmu tajwid atau ilmu tahsin, ilmu qiraah. Ya, jadi kita belajar Al-Quran, mempelajari Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Itu masuk ilmu bermanfaat apa enggak? Masuk, karena ini menopang tercapainya ilmu tentang Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu kalau dibagi itu kepada 3 pokok ilmu. Yang pertama tilawah harfiah, ya, membaca secara huruf-huruf. Ini punya ilmu tersendiri. Ya, berarti ini masuk ilmu tahsin, ya, makhraj, sifat huruf, mad, panjang pendek, ya, kemudian ibtida, al-waqaf, cara memulai, di mana berhenti, di mana memulai, itu dipelajari dalam Al-Quran. Ya, ini berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Berarti ini bermanfaat, harus diambil ilmu begini. Ya, karena salah dalam menyebut huruf itu bisa fatal. Salah dalam panjang pendek bisa fatal. Salah dalam baris bisa fatal akibatnya. Nah, kalau berhubungan dengan baris-baris, cara membaca berarti berhubungan dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Ya, nahwunya dan tasrifnya. Nah, ini ilmu namanya ilmu yang mendukung tercapainya ilmu Al-Quran. Walahum azabun alim. Walahum azabun alimun. Kan biasa ada ayat begitu ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Coba dibaca, walahum asabun alimun. Za berubah menjadi za. Ini yang sering keliru ya. Pada santri ini diperhatikannya lidahnya. Dibedakan za, yang huruf dal ada titik, dengan za, huruf ra ada titik. Ini kalau tertukar kacau balau ini. Kalau azabun kan azab siksaan. Kalau azabun itu pemuda yang belum menikah maksudnya. Jadi kalau disebut walahum asabun alim, apa artinya? Dan bagi mereka pemuda yang pedih. Waduh, kacau balau itu. Ya. Belum lagi kalau dikasih panjang yang pendek, walahum, dan bagi mereka. Tapi kalau walahum, nanti tanya sama guru besar. Itu beda lagi artinya walahum dengan walahum. Kalau walahum bagi mereka, walahum dan tidak bagi mereka. Ya. Jadi pada santri
Belajar baik-baik ya. Jangan sembunyi mengaji saja. Ya tidak perhatikan panjang pendek. Apalagi kalau kita biasa menerima setoran santri, hafalannya baru kacau balau panjang pendek. Aduh, sakit kepala. Iya, sudah tidak benar sambungannya, panjang pendeknya juga sudah tidak benar. Apalagi huruf-hurufnya lagi kacau. Nah, jadi kalau masih begini belum bisa menghafal. Ya, belum bisa menghafal. Nah, ini penting juga dipelajari karena ilmu Al-Quran terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Berarti harus diambil. Jadi jangan kita malu belajar qiraah, belajar tahsin, belajar tajwid, jangan malu. Ya, karena tidak mungkin tercapai di sini ilmu Al-Quran kalau tidak mulai dari sini. Ya, banyak contoh-contoh yang lainnya. Apa tadi? Yang kedua, tilawah ma'nawiyah. Ya, membaca dengan makna. Nah, berarti ini sudah masuk apa namanya nih? Ta'allamal Quran. Sudah masuk mempelajari makna, bukan lagi cuma sekedar membaca huruf-huruf. Ya, kalau membaca huruf-huruf saja itu kan sudah Masya Allah, luar biasa itu pahalanya. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, berapa pahalanya? 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 1 dilipat gandakan menjadi 10. 10 dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat sampai kepada lipatan yang tak terhingga. Ya. Itu kalau benar sebutannya. Disebut azabun. Berapa huruf itu? Azabun. Berapa huruf? 4 ya. Ain, za, alif, ba. Berarti mestinya dapat berapa? 40 ya. Kali 10 400. 4 kali 10 pokoknya banyak. Tapi kalau bacanya asabun dapat berapa? Hah? Berarti berapa yang benar? Nah, sama dengan kita kalau kerja tugas dari guru itu. Ya, kalau 5 benar semua dapat 100. Ya, karena skornya kalau 1 dapat 20 gitu ya. Kalau benar 1. Tapi kalau benar 4, salah 1 berarti dapat 80. Tapi kalau yang satunya ada salah, kan ada salah total, ada setengah, berarti dapat 90. Yang jelas tidak kosong. Begitu ya. Yang jelas tidak kosong. Jadi kalau kita yang merasa belum terlalu benar baca Qur'annya bagus, kalau baca 1 baru dapat setengah, baca 2 kali. Supaya dapat 10 juga. Ya, artinya jangan sudah tidak terlalu bagus baca Qur'annya, malas lagi. Aduh, harus lebih banyak, mestinya lebih banyak. Nah. Yang ketiga, apa? Tilawah amaliyah. Membaca dengan mengamalkannya. Ya. Itu yang dimaksud dengan haqqa tilawatihi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Surah Al-Baqarah ayat 121 kayaknya. Ya. Orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka, kemudian mereka membaca dengan haqqa tilawatihi. Benar-benar membacanya. Itulah orang yang beriman kepada kitab tersebut. Nah, disebutkan para ulama, tilawah itu ada 3 tadi. Tilawah harfiyah, tilawah maknawiyah, tilawah amaliyah. Ya. Kalau juara 1 MTQ tingkat dusun, itu baru tilawah apa itu? Sudah menjadi qari'ah. Baru tilawah harfiyah saja. Ya dah? Nah, jadi jangan bangga kalau baru juara MTQ. Itu baru qiraah harfiah saja. Belum tentu dia paham maknanya, apalagi belum tentu dia bisa amalkan. Bisa paham ini ya?
Nah, ini pentingnya ilmu kepada Al-Quran ini. Jadi semangat yang pertama ini diarahkan kepada ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang menjadi pendukung itu diambil. Seperti tadi ilmu tajwid ini, ilmu tahsin, ilmu qiraah, ilmu bahasa, nahwu, tasrif, dan sebagainya. Iya. Au ajnabiyyun anhuma. Atau ada ilmu yang lain daripada itu. Kata Syekh di sini, fala yadurrul jahlu bihi. Maka tidak mengetahuinya itu tidak apa-apa bagi kita. Ya. Kalau tidak termasuk ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengetahuinya boleh-boleh saja. Tapi tidak mengetahuinya, kita tidak ada bahaya, tidak berdosa, dan tidak apa-apa. Ya. Contoh. Kalau ilmu kedokteran, itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat ya? Menolong orang. Nah, tapi kita yang tidak tahu ilmu kedokteran berdosa mana? Ya tidak berdosa. Ya. Tapi ini masuk dalam pembahasan ilmu yang mesti ada yang mengetahuinya. Berarti dia masuk dalam kategori apa ini? Kifayah ya. Kifayah. Kalau sudah ada yang mengetahuinya ya kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Ilmu apa lagi yang lain? Nah ini yang orang kuliah ini. Itu dan tadi ada yang bertanya, bagaimana hukumnya belajar ilmu filsafat? Ya, kita yang pernah kuliah di umum dulu mesti belajar ini. Kalau tidak salah saya ingat belajar di semester 5. Belajar ilmu mantik, ilmu filsafat. Ternyata para ulama mengatakan ilmu seperti ini tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Malah ilmu filsafat ini banyak merusak Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena mestinya akal ini tunduk kepada wahyu. Tapi orang yang belajar filsafat itu menjadikan akal dan hatinya menentang wahyu. Jadi hampir tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Cukuplah kita Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang lain yang menjadi pendukung silakan. Ya, silakan. Atau misalnya disebut dengan ilmu dunia, tapi itu bermanfaat untuk kehidupan, silakan. Ya, ilmu dunia, ilmu pertanian silakan, ilmu tata cara bercocok tanam. Ya. Itu kan dibutuhkan ya. Ya, karena sarjana matematika itu tidak boleh, tidak sampai ilmunya dengan sarjana apa nih? Apa nih kalau ahli tanam-tanaman, pertanian ya? Iya. Kalau ilmu matematika itu kan 8 tambah 8 kan 16. Itu pasti. Semakin banyak ditambah, semakin banyak tambah, hasilnya banyak. Nah, coba Mi, antum tanam lombok berapa jaraknya? Kalau ilmu pertanian. Berapa jaraknya? 30 kali 30. Berarti kalau 10 are berapa biji pohon yang harus ditanam? Nah, tanya sama bapak ini. Pasti ilmu matematika bilang sedikit itu kalau 30 kali 30 kasih 10 ke 10 supaya banyak ditanam. Banyak ditanam pasti banyak buahnya. Itu matematika karena dia pakai penjumlahan. Tapi ilmu pertanian kan tidak begitu. Nah ini jadi perlu dipahami itu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jadi semangat yang tinggi itu pertama diarahkan kepada Al-Quran ya. Ya. Bahkan ini sumber ilmu Al-Quran itu kan bahasa Arab. Hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama semuanya dalam bahasa Arab. Ya. Nah, terus untuk memahami itu berarti kita harus mengerti bahasa Arab. Nah, sekarang belajar bahasa Arab bisa menjadi mudah apabila kita sudah menguasai ilmu tahsin dan ilmu tajwid. Ya, kalau ada orang yang belajar bahasa Arab
biar cara membaca Al-Quran juga masih belepotan, itu yang pasti repot baca bahasa Arab itu. Yang ada sajak barisnya susah dibaca, apalagi yang tidak ada. Ya, sudah penyebutannya saja tidak benar, mana lagi hurufnya ain baris a i u, susah sekali ya. Jadi kembali kepada ilmu-ilmu yang menopang Al-Quran dan Sunnah itu boleh diambil. Tapi kita lanjut. Wa ma ahsana qawli Iyadin. Ya, apa yang dikatakan oleh Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma, beliau sebutkan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu an tariqillah. Ilmu itu asalnya dua, atau pokoknya ada dua. Tidak ada yang menyimpang dari keduanya kecuali mudillun, orang yang menyesatkan, antariqillahid, dari jalan yang terang dan pasti benarnya. Ilmu apa itu? Beliau sebutkan ilmul kitabi wa ilmul asari allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Yaitu ilmu kitab, yaitu Al-Quran, dan ilmul asar, ilmu tentang hadis. Allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Ilmu yang disandarkan kepada tabi'in, kepada sahabat. Ya. Seperti ini juga yang pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan kullul ulum siwal Quran masghalatun. Semua ilmu selain daripada ilmu Al-Quran masghalatun, itu bikin sibuk saja. Kata Imam Syafi'i, kullul ulum siwal Quran masghalatun. Semua ilmu di luar ilmu Al-Quran itu bikin sibuk saja. Illal hadisa wa illal fiqha fid din, kecuali ilmu tentang hadis dan ilmu tentang fikih dalam agama. Ya. Maka beliau sebutkan al ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ya, ilmu itu adalah apa-apa yang terdapat di dalamnya qala haddatsana. Ini ilmu hadis maksudnya. Ya. Wa ma siwa dzaka waswasus syaitan. Adapun ilmu selain daripada itu adalah bisikan syaitan. Ya. Karena Al-Quran, hadis itu kan tersanadkan ilmunya. Maksudnya jembatannya ini sampai kepada sumbernya, yaitu dari Rasulullah SAW. Itu disebut dengan ilmu sanad. Jadi sampai ke sana. Jadi jelas ilmunya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak begitu sumber ilmunya, nah itu yang disebutkan oleh beliau, min waswasis syaitan. Pasti dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini pentingnya kita memahami ini ilmunya, karena masuk dalam kategori pengagungan ilmu. Wa qad kana hadza huwa ilmu salaf, dan beginilah keadaannya ilmu as-salaf. Itu yang terdahulu dari kita ini. Ya, kalau dimutlakkan as-salaf itu maksudnya generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW, yakni para sahabat, kemudian dibawanya yaitu tabi'in, dibawanya lagi tabi'ut tabi'in, yang biasa disebut dengan as-salafus saleh. Ya, generasi terdahulu yang soleh. Demikian ini ilmunya, ya. Ya, tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in, tabi'in mengambil dari sahabat, sahabat mengambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya.
Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ya, kata penulis hafizahullah taala, "Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa'u." Fima la yanfa'u. Kemudian nanti setelah mereka ini, setelah generasi as-salaf, muncullah banyak yang disebut dengan ilmu kalam. Ini diantaranya filsafat tadi. Ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fal ilmu fis salaf aktsar. Maka ilmu yang ada di kalangan salaf itu banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Tapi yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu apa ini? Pembicaraan-pembicaraan manusia yang di luar daripada wahyu itu banyak setelah generasi salaf. Ya. Tapi ya, demikian keadaannya. Jadi wajib kita mengarahkan ilmu ini kepada keduanya, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan misalnya pada surah 43, surah Az-Zukhruf, di ayat 43 juga ya, di surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah kamu kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau akan berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kita kan sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, sekarang bagaimana caranya berada di atas jalan yang lurus? Pegang teguh ini apa yang diwahyukan kepada kita. Dan wahyu yang disebutkan para ulama itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Ya, kalau Al-Quran kan jelas ya. Hadis di dalam surah An-Najm ayat 3 atau 4 itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara apa yang kami wahyukan kepadanya. Berarti apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan agama ini itu pasti wahyu. Ya, pasti wahyu. Ya, maka hati-hati nih pembicaraan masalah wahyu ini, karena wahyu, kalau tidak salah wahyu ini bahasa Indonesianya apa? Bisikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang menerima wahyu bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, berarti dia menerima bisikan. Bisikan dari mana? Ya, kalau Imam Syafi'i tadi menyebutkan kalau bukan Al-Quran, bukan hadis, berarti wahyu dari syaitan. Ya. Karena wahyu itu kan bisikan. Nah, di antara bentuk turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah Allah membisikkan firman Allah itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Itulah disebut dengan mewahyukan. Di surah Al-An'am ayat 112. Coba antum buka Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Lebih cepat hafalan daripada Android ya. Jangan apa-apa, bersabarlah. Sudah ketemu? 112. Sudah ketemu? Coba antum baca. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا
wal qaul ghurura. Zuhrufal qawli ghurura. Coba catatnya. Dan demikianlah tiap-tiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah menghibur manusia. Kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dengan apa yang mereka anak-anak. Di situ ada kata yuhi ba'duhum ila ba'din. Ada. Jadi sebagian dari setan-setan itu membisikkan kepada sebagian yang lainnya. Jadi sesamanya setan sama saling bisik membisik, saling wahyu mewahyukan. Bahkan di situ disebut zukhrufal qaul, perkataan yang indah. Tapi tujuannya apa? Ghurura, sebagai tipuan. Ya, memang ada penipu yang perkataannya kasar ya. Kayaknya enggak ada ya. Iya, kalau ada penipu perkataannya kasar baru belajar menipu itu. Dan kemungkinan tidak ada yang dia tipu. Tapi kalau penipu itu masalah bicaranya indah sekali itu. Enak didengar, terbuai kita. Itu namanya penipu. Maka hati-hati ya. Jadi kalau dia bukan dari wahyu Allah, pasti dari wahyu syaitan. Nah, benar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kita ini sebagai seorang talibul ilm, kita sibukkan diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi semangat yang sudah kita dapatkan itu arahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian tambahkan lagi, antum bisa baca dalam surah Az-Zumar ayat 55. Wattabi ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang Allah turunkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian azab yang datangnya secara tiba-tiba. Kemudian antum tidak bisa lagi dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya. Itu di surah Az-Zumar ayat 55. Ya. Jangan sampai Al-Quran ini hanya menjadi perhiasan saja, indah didengar ya. Saya nikahkan fulan binti fulan kepada fulana binti fulan. Ya. Dengan mahar ya tidak mutu juga itu orang Indonesia kalau tidak disebut real. Padahal uangnya Indonesia rupiah. Dengan mahar 28 real. Ditambah dengan Al-Quran. Nah, dengan seperangkat alat salat. Itu indah didengar ya. Maka Al-Qurannya itu disimpan dalam lemari. Sampai di akikah anaknya tidak pernah dikeluar. Baru terus itu Al-Qurannya. Berarti ini Al-Quran sebagai apa saja ini? Memang Al-Quran diturunkan sebagai mahar. Walaupun boleh ya orang yang bayar mahar itu mengajari Al-Quran kepada calon istrinya. Itu yang ada, mengajarkan Al-Quran kepada istrinya sebagai mahar. Bukan memberikan Al-Quran. Ya, dulu kan ada sahabat yang menikah, dinikahkan dengan suami ini, laki-laki ini mengajarkan surah Al-Kafirun kepada calon istrinya. Karena tidak ada apa-apanya. Ya, ini kayaknya susah ini. Tidak ada orang mau terima kayaknya. Apa maharnya? Ya gitu ini surah Idza aja. Sudah Al-Quran lagi paling pendek lagi. Ya begitu ya kalau mau menjadikan Al-Quran sebuah itu diajari itu Al-Quran calon istri. Bukan dikasih Al-Qurannya, Al-Qurannya disimpan dalam lemari kaca. Dalam lemari kaca itu ada lagi tempat dikasih karpet. Ya apalah gunanya Al-Quran itu ya. Khawatirlah kita kepada firman Allah ini yang disebutkan dalam surah
Al-Furqan ayat 30. Bahwa ternyata ada nanti dari kalangan umat ini yang dilapor oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak diperhatikan. Ya, diperhatikannya sebagai seperti tadi ini, bukan pada fungsinya. Ya. Apa yang disebutkan dalam firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabb, inilah umatku yang menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipeduli. Jadi Nabi melapor kepada Allah. Laporannya bukan laporan baik. Coba laporannya, ya Rabb, inilah umat ini yang setiap malam tidak pernah tidur karena selalu membaca Al-Quran. Nah, itu berarti laporannya bagus. Ya, surah Al-Furqan ayat 30. Ya. Kemudian ini yang terakhir. Di suatu pengajian ada bertanya, peperangan antara kaum kufar dengan kaum muslimin di zaman dulu kan itu kan peperangan dengan istilahnya konvensional, belum modern, tidak ada tank-tank, tidak ada senjata, apalagi yang rudal-rudal yang cuma pakai remote itu. Dulu kan tidak ada begitu. Nah, sekarang katanya ini teknologi dikuasai oleh orang kafir. Bagaimana bisa mengalahkan mereka sementara mereka menguasai teknologi seperti itu? Nah, jawabannya ikhwan, bahwa kemenangan kaum muslimin terhadap musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya itu bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan alat yang canggih, bukan dengan teknologi. Tapi kemenangan itu semuanya diraih atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari dulu, contoh misalnya perang Badar. Perang Badar, walaupun alat tidak secanggih sekarang, tapi waktu itu dari sisi jumlah orang kafir ribuan, 1000. Kaum muslimin 300. Dari sisi jumlah sudah tidak seimbang. Peralatan waktu itu lebih canggih mereka. Lebih canggih dan lebih banyak. Ya. Tapi akhir film sebelum the end, siapa yang menang? Hah? Menang Rasulullah SAW. Kan begitu ya? Berarti yang bikin menang bukan jumlah dan bukan peralatan. Ya. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika Rasulullah bersama para sahabat dikepung di kota Madinah. Kalau bahasa kita mungkin sekarang multinasional mengepung Madinah. Seluruh orang-orang kafir di daratan Jazirah Arab bersatu untuk mengepung kota Madinah. Siapa yang menang? Rasulullah bersama para sahabat. Tanpa terjadi peperangan. Allah cuma mengirim angin. Ya, yang membuat tenda-tenda mereka hancur. Yang membuat mereka lari pontang-panting, dihantam dengan bekas galian itu. Karena terbang semua itu bekas galian menghantam mereka. Ya kan perhandang itu kan cuma digali parit keliling kota Madinah bagian selatan. Tidak semuanya. Ya, Allah cuma mendatangkan angin. Kalau di perang Badar, Allah mendatangkan malaikat. Berapa malaikat? 1.500 di bawah pimpinan Jibril, 500 di bawah pimpinan Mikail. Jadi apa gunanya orang kafir cuma 1.000? Satu malaikat saja itu habis. Coba ada dibilang sepotong malaikat, habis juga itu manusia satu bumi. Karena malaikat itu mengembangkan sayapnya begini. Tertutup langit dan bumi, itu satu. Bagaimana kalau 500? Oh iya. Jadi pertolongan. Nah, sekarang apa rahasianya? Orang kafir menyebutkan di dalam Al-Quran pada surah 40 ayat 26. Ini berhubungan dengan Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru. Dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Jangan dengar. Ya. Walghaw fihi la'allakum taghlabun. Dan bikinlah mereka sibuk agar kalian bisa mengalahkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, surah 41 ayat 26.
Jadi ketika kita pada sibuk semua dengan urusan masing-masing, meninggalkan Al-Quran, tidak membaca lagi, tidak mendengarkan lagi Al-Quran, maka itu alamat kita akan dikalahkan. Ya, sehingga dulu pernah, saya lupa namanya, di antara presiden Inggris itu, dia mengatakan kita tidak akan mampu mengalahkan orang Islam selama Al-Quran masih ada di dada mereka. Ya, maka caranya ya cabut Al-Quran itu dari dalam dada orang-orang Muslim. Ya, itulah sebabnya ikhwan, yang paling bisa menghilangkan Al-Quran ini apa yang paling dekat dan sangat ampuh? Nyanyian. Ya, nyanyian itu ikhwan. Kalau bukan karena rahmat dan hidayah dari Allah, kalau bunyi murattal, bunyi dandut, kira-kira yang mana yang dikasih mati? Hah? Biasanya sih yang dikasih mati, murattal dulu dikasih mati. Ya, karena tidak didengar tuh jadi Al-Quran. Apa sebab? Ya, kalau Al-Quran dengarkan ngantuk orang. Ya, tapi kalau musik, orang ngantuk tidak jadi tidur. Iya, minimal ibu kakinya itu goyang-goyang. Nah, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Jadi kembali kuat sebagai kesimpulan, kita arahkan semangat ini, diri kita, sampaikan kepada keluarga, istri dan anak kita, untuk bermuamalah lebih banyak dengan Al-Quran. Ya, paling minimalnya sekali mungkin. Yang penting dalam satu hari itu jangan pernah luput ya. Kalau tidak bisa membaca minimal dia saja. Minimal ya. Tapi saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.